keadaannya, sebabnya, apakah sakit, apa mendadak, apa kecelakaan, atau misalkan sakitnya karena sakit perut. Nah, udah sakit perut berarti hati-hati kalau kita tahu. Jadi kalau sakitnya apa, tertabrak atau apa, kelindes tronton, enggak mati. Orang mati yang sakit perut itu kalau ketahuan, maka itulah disebut dengan rahasia Allah. Ternyata rahasia Allah ini adalah bagian dari ujian hidup kita di dunia ini. Maka dari itu, hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Maka kata Nabi tadi, perbanyaklah mengingat kematian. Maka dengan memperbanyak mengingat kematian, paling tidak kata ulama ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbanyak amal soleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa pertemuan dengan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan kematian. Maka ketika seseorang meninggal, biasanya disebut menghadap Allah. Karena memang ketika seorang meninggal dunia, ruh kita langsung ke atas, ingin menghadap Allah. Setelah itu diturunkan kembali ke bumi. Saat itulah ruh yang tadi sudah terangkat dari jasad akan melihat siapa yang memandikan, siapa yang menyolatkan, siapa yang ikut menguburkan, tahu. Itu jenazah si ruh tadi. Barulah setelah dalam riwayat 7 langkah yang menghantar, ya ruhnya itu kembali ke jasadnya. Riwayat lain kembali ke alamnya, yang disebut dia maksud dengan alam kubur. Saat itulah datang 2 malaikat yang menanyakan tentang Tuhan dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, perbanyak amal soleh. Amal soleh ada 2, ada yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah khusus seperti sholat, puasa. Ada ibadah ghairu mahdhah, ya, tidak khusus, artinya ibadah umum. Nah, maka dikatakan ibadah mahdhah, ibadah khusus ini seperti sholat. Apalagi sholat sering saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi, fa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, maka dianggap amal yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dianggaplah amal-amal yang lain rusak. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita lengah, kita meninggalkan, kita mengabaikan sholat. Karena sholat ini adalah sebagai kata kunci ibadah yang pertama kali dihisab. Maka bersyukur kalau hati kita masih terpaut dengan masjid. Karena memang masjidlah yang akan nanti mengkautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jauh dari masjid. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ini seperti sedekah, seperti mengeluarkan harta yang kita miliki. Karena memang ternyata harta yang kita miliki pun ada 3. Ada harta yang kita belanjakan untuk kita, seperti membeli makanan, membeli pakaian. Maka kata Nabi itu akan hancur, akan menjadi kotoran, akan hancur. Kemudian yang kedua, ada harta yang kita sedekahkan. Itulah hakikat sebetulnya harta kita yang sebenarnya. Itulah harta yang nanti akan menemani kita ketika kita berada di alam barzakh. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya, karena dialah nanti bagian dari yang akan memberatkan amal-amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ada harta warisan, harta yang ditinggalkan. Itu bukan harta kita. Jadi harta kita yang sebenarnya sebetulnya apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kata ulama, selain memperbanyak amal ibadah dalam mempersiapkan kematian, kata ulama, yang kedua, berbanyaklah bertaubat, berbanyak beristighfar. Karena memang al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Jadi setiap orang pasti banyak kesalahannya. Tapi bukan berarti
manusia yang banyak amalnya itu lebih baik, yang terbaik adalah manusia yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata ulama, perbanyak melakukan perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi laksanakan sunnah-sunnahnya, dan apa yang dilarangnya maka jauhkanlah. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu fase alam dunia. Hari ini kita berada di fase alam dunia. Esok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, seterusnya, kita pasti akan mengalami yang dimaksud dengan alam barzah. Alam barzah ini alam yang istimewa. Kenapa? Karena orang yang sudah berada di alam barzah itu bisa melihat alam dunia dan bisa melihat alam akhirat. Ini menurut ulama. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat kita yang saat ini masih hidup di dunia, tapi kita tidak bisa melihat orang yang berada di alam barzah. Jadi keistimewaan alam barzah itu bisa melihat dunia yang sudah dia tinggalkan, bisa melihat kita, dan bisa melihat alam akhirat. Karena dia akan tahu kemana nanti dia akan berada posisi di alam akhirat, apakah berada dalam kecelakaan atau dalam kebahagiaan. Itu istimewanya alam barzah. Hanya memang alam barzah ini menurut ulama adalah alam penantian, dan saat itulah mereka menunggu. Maka sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya yang dia kenal di dunia, mereka akan bertemu, berkumpul. Mereka saling berbincang sambil menunggu datangnya hari kiamat. Itulah yang dimaksud ketika Allah menghendaki pertemuan mereka yang sudah meninggal dunia ketika berada di alam barzah. Maka disebut dengan alam ketenangan, karena mereka sudah tidak melakukan apa-apa kecuali hanya menunggu. Bagi orang-orang yang beramal soleh, inilah yang kita harapkan ketika kita nanti diwafatkan. Kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah seorang manusia berada di fase alam barzah, barulah yang terakhir memasuki alam akhirat. Inilah alam yang dimaksud adalah alam yang kekal dan abadi. Jadi dari sekian alam tidak ada yang abadi kecuali alam akhirat. Khairun wa abqa, alam yang lebih baik dan tetap. Dan ketika kita berada di alam inilah, maka kita berharap berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berharap masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita terkhusus dalam menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, anak kita yang sudah mendahului kita semua juga selalu berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah kuatkan hati kita dalam beribadah, Allah pautkan hati kita dalam beribadah dalam masjid-masjid yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan juga senantiasa kita bisa menurunkan anak-anak keturunan kita yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kita bacakan umum Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Diki ini diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran dan pahala yang besar atas kesabarannya. Juga keluarga besar Bapak Iman Allah berikan keberkahan dalam usahanya, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan bagi kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan juga memiliki nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk doa kita untuk kita, doa kita untuk orang-orang yang sudah dahulu kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jemaah kajian yang berbahagia, demikianlah sama-sama mendengarkan tausiah yang begitu berbagai dan jelas yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya untuk kita sampaikan dalam kebenaran. Hadirin, silakan dia dilanjutkan kembali makan, yang masih ada makanan silakan disantap. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan hadir, saya sebagai tuan rumah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa-doanya tadi yang dibacakan, surat yasin, zikir, dan lain sebagainya. Semoga dikabulkan oleh Allah pahalanya untuk almarhum Ananda Zikir ini. Dan untuk kita yang ada di sini, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua pahala yang berlipat ganda. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Silakan jamuannya dimakan. Ini saudara dari kami.